dulu. Kadang kita dapat cowok yang ganteng juga, belum tentu dia baik. Kadang mau manfaatin kita, just for fun juga banyak. Teman-temanku orang-orang Thailand pacaran sama orang Korea berantem, laporin polisi pulangin. Oke guys, jadi ini aku udah ini jejer yo secara virtual ketemu sama Sebelahan. Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Aku Namanya Hani, you can calling me. 저는 저 이름이 한이입니다. Hani, namanya Hani Mbak Hani. Mbak Hani ini asli dari orang Semarang Mbak yo. Benar banget, aku dari Semarang. Dan Semarang. aku terbang ke sini, ke Korea. Tetanggaan sih sebenarnya. Hmm. Itu sampean ke sini tuh motivasinya kenapa Mbak? Karena bosan Karena di aku, rumah, karena apa? bosan di rumah apa piye? Enggak, Kegabut. dulu kan aku sering nonton drama juga sih waktu di Indonesia ya. Aku tuh Mm-mm. kayak membayangkan, ih asik nih ya kalau punya pacar cowok cowok Korea gitu. Kalau Mm-mm. menjalin cowok hubungan dengan orang Korea, di sisi lain juga aku tuh jiwa berpetualang. Maksudnya jujur ya, aku tuh bukannya suka berimajinasi tentang Korea uh, lah yo. Drama ya drama ngono. Korea sama lawan jenis. Aku suka apalagi artis-artis Korea itu dia tuh handsome handsome banget, ganteng-ganteng Cool banget. cool ya Mas Beba ya. Cool cool banget. Tapi nggak semua sih orang Korea memang nggak semua orang Korea itu terlihat cool gitu. Sama juga di Indonesia nggak semua cowok-cowok Indonesia ganteng. Ya sama lah sebenarnya di semua negara tuh sama. Iya. Tapi aku yang bikin aku pengen datang ke Korea yaitu kayak penasaran sama kehidupannya. Ih asik ya karena nonton drama ya dulu. Mm-mm. Terus yang bikin aku betah di Korea itu karena di sini tuh pemasukannya stabil. Stabil Yang bikin pemasukan aku keep stay di sini itu karena di sini pemasukan stabil sama biaya hidup pengeluaran. yo nggak begitu mahal Mbak yo. Bener banget. Terus sampean terbang ke sini. Sampean terbang 2018 yo ta. Mm-mm. Melalui jalur cinta berarti. Melalui jalur cinta ya. Nyimak neh. Thank you for Tetanggaan guys asking. iki. Jadi Mbak iki tetanggaan karo aku. Aku kan Purwodadi iki Mbak Semarang. Jejer lah podo-podo jarak Deket. guys. Terus sampean itu kenal sama ini yang mau tak bahas ini lebih ke itu loh Mbak. Pacaran banyak yang pada bertanya-tanya takon-takon maksudnya ki bagaimana carane bisa dapet pacar orang Korea loh. Sampean ki dulu dari Indonesia punya pacar atau pas nyampe sini punya pacar ya? Enggak, dulu aku waktu dari Indonesia I'm still single. Aku single woman. Aku benar-benar sendiri. Dan waktu itu first time aku datang ke Korea benar-benar hanguk malcal mula. Aku nggak bisa bahasa Korea Sampean sama sekali. bahasa Korea belas. Nggak bisa. Hangul nggak bisa. Bahkan cuman bisanya satu. Annyeonghaseyo gitu. Wes. Cuman itu aja. Sumpah demi Allah aku nggak bohong nih ya. Sampai waktu aku kerja bosnya bilang ini itu bla 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 sampai tiap hari itu bosnya tuh Fana. Tiap hari dia marah-marah kena sipal sekimicin nom bla 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 itu aku udah Tapi kenyang sampean kata-kata itu. nggak ngerti artinya jadi sampean nggak sakit hati ya. Hikmahnya Tapi kuwi. makanya kalau aku ngerti pasti aku lawan. Ya, gue, ya pasti aku lawan. Jadi untungnya di situ. Bahkan bos aku yang dulu mempekerjakan aku sampai sekarang nyari aku karena apa? Aku walaupun dimarahin aku tetap Nggak orangnya marah. diem Iya. gitu. Tetap ne Nenek. ne de Karena itu nenek aja. karena nggak tahu ya Mbak yo sebenarnya. Uh-uh. Bukan karena sabar sih koyoke. Karena nggak tahu. Jadi dia ngomong apa? Ah, bodo amat lah. Aku bikin ini. Dia maunya itu. Aku bikinnya ini. Sedangkan yang dia ingin kerjaannya tuh ribet gitu. Kayak bikin A baru C dulu baru B. Harusnya kan A dulu baru B baru C kerjaan itu biar cepat selesai. Kita kan orang Indonesia kan maunya cepet-cepet selesai, rapi dan maksudnya nggak ada resiko di kita juga. Iya Kalau kita iya. ngikutin dia, kadang kita pulangnya kadang telat, lambat kayak gitu kan. Iya bener. Salam kanggo sebelah Mbak Iya Agusta Pasifik PMI. Salam nih Mas Har Iya dari temanku. tapi kok itu apa namanya sampean
tahu angle, nggak tahu itu, tapi kok bisa dapet cowok di sini loh, biar ceritanya Iya. cowok Korea. Jadi aku dulu sebelum waktu itu aku kerja di perhotelan, bagian Chongso, bersih-bersih, Oh, tukang bersih-bersih di bersih-bersih. Chongso. Nah, aku kan bisa bahasa Inggris, speaking English. Jadi partner kerjaku tuh orang Korea, dia juga bisa bahasa Inggris. Jadi dia ngajarin selimut ibul, Mm-mm. PG, bantal PG, kayak gitu. Dia ngajarin aku wajang sil, apa, Chongsogi, semua diajarin aku. Karena aku kan bisanya bahasa Inggris, jadi aku ngomong bahasa Inggris, dia balasnya bahasa Korea. Disitulah aku mulai belajar. Di After daerah that, mana, Mbak? di daerah Gawondo di Pyeongchang. Oh, Itu waduh. kan pusat pariwisata di resort kan. After Pyeongchang that, itu yang habis, Olimpiade itu kan? jadi habis itu waktu itu ada kayak wesik gitu kan, ada wesik Makan bersama. makan bersama sama partner kerja. Berarti kamu hebat Mbak, thank you. Belum lah, belum hebat banget, aku aja masih pengen belajar Hangul lebih dalam lagi, bahasa Korea lebih dalam lagi, karena sekarang kan pasanganku orang Korea. Aku juga belum terlalu memahami adat istiadat Korea, itu masih belum paham banget gitu. Cuman ngejalin hubungan sama dia tuh memang ada apa namanya, kendalanya, ada enak dan gak enaknya itu ada gitu, dan ada romantisnya dan gak romantisnya Nggak itu ada. kenali di mana lu? Di hotel itu berarti? Iya, jadi dulu dia tuh salah satu tamu tetap di hotel, Mm-mm. tamu tetap di hotel, karena dia kerja di daerah Gwowondo. Jadi tiap hari aku congso kamar dia. Tim Jangnimnya aku itu cerewet banget, asli cerewet banget, cerewet-cerewetnya. Jadi Mm-mm. ada rambut satu jatuh aja ngomelnya dari pagi sampai sore. Nggak kelar-kelar ya. Nah, jadi tuh dia ngerasa kasihan sama aku. Dia sering kalau aku bersihin kamar dia, dia kasih aku apel, kasih aku minuman segelas, kasih aku itu. Dia tuh sebenarnya bos, pemilik pemilik Gungjang, Lu punya pabrik. punya pabrik. Tapi dia waktu itu kerja di daerah Gawondo, Mm-mm. di situ. Gongjangnya itu besar kan, tapi bukan punya dia aja. Dia tuh salah satu partner juga. Kayak dia tuh bosnya lima Rombongan lah orang ya. nih. Dia share gitu loh. Dia Iya. tanam modal berapa-berapa gitu. Akhirnya kan aku capek kan. Terus dia ngasih nomor telepon. Kamu pulang kerja jam berapa? Kan dia nanya kan. Kan dia juga bisa bahasa Inggris kan. Aku Iya. bilang, what time you finish work? Dia bilang kayak gitu. Jam berapa kamu pulang kerja? Terus aku bilang sama dia, aku pulang kerja tuh nggak tentu, karena kadang sehari kan harus bersihin lebih dari 50 kamar dalam sehari. Itu kadang aku juga pulangnya terlambat. Kalau Dari eh, seket kamar. sehari 50 kamar dari lantai satu Iya. sampai lantai 11. Itu gajinya dulu baru berapa? 80.000 won. Tahu Oh, nggak? berarti iltang 80.000 sehari. Mau kerjaan banyak, mau sedikit, tetap iltang gajinya dulu. Hmm. Jadi dia tuh kasihan sama aku. Kasihan, Ya udah, si nanti nomor. kamu libur, nanti kamu libur, kita ketemu makan di luar ya. Dia bilang kayak gitu. After that kita ketemu makan di luar sama dia. Aku Terus libur. Ya first udahlah, time Mbak diajak. sampean ketemu. Kesan-kesannya Ya dia, Mbak. udahlah. Heeh. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dia makan. Mm-mm. Pertama makan bareng sama dia. Terus eh dia kan kasih nomor teleponnya, terus minta nomor telepon aku. Oke, besok kamu jam berapa bisa? Akhirnya aku Janjian ketemu ngedate. makan sama dia, janjian makan. Terus dia nanya, 한국 말 알아? 몰라요. 공부해야지. Dia bilang kayak gitu. Mm-mm. Kamu belajar bahasa. Akhirnya disitulah setiap hari libur dia selalu ngajak aku makan, jalan ke pantai, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak, ini cowok baik banget ya. Mau masuk mobil aja dibukain pintunya sama dia. Jadi Kayak mau aku ngerasa kayak, drakor-drakor toh. kayak di drakor-drakor gitu. After that aku kenalan sama dia tuh, jalan sama dia sekitar 1 bulan. Mm-mm. Terus dia bilang gini, aku kadang kan aku kan capek kan. Dia bilang gini, oto ke kogiso ire di sana, di gimana di sana kerjaan nggak apa-apa ya. Dia bilang kayak gitu. Mm-mm. Aku bilang iya nggak apa-apa, tapi aku capek. Aku bilang kayak gitu.
Terus dia nanya di sana kerjaannya gimana. Aku selalu lihat kamu pasti tim Jangninnya selalu lagi marah-marah. Kamu Itu mungkin sebenarnya orang Korea itu nggak sejahat itu, dia bilang kayak gitu. Dia mencoba menenangkan aku karena setiap aku kerja tuh aku nggak pernah menunjukkan muka aku yang seneng gitu. Aku dia selalu bawah bertemu tekanan. kayak tertekan gitu kan kelihatan. Sebelahmu kok ganteng men Mbak, salam kayak iya, salam dari teman-temanku nih, salam semua untuk Mas Hartono pokoknya. Jadi Bani no kuno lu mau kesalahan malah ini cowoknya orang Korea. Iya, ini lagi menceritakan waktu aku bertemu sama dia sampai aku ngejalin hubungan sama dia. Jadi disimak ya guys, tolong disimak, jangan kabur. Jadi after that ini dia yang bilang di sini yang sebenarnya nonton banyak loh tapi nggak pada komen soal ini mah. sebenarnya orang Korea itu nggak sejahat itu. Kalau kamu ngerti bahasa dia, bisa ngerti bahasa dia dan kamu tahu nyambung sama dia, dia nggak akan wana, dia nggak akan urat, dia nggak akan Iya jelas naik. marah. Bilang kayak gitu. Tapi Harus dan bentar. ada orang Korea juga yang logatnya memang seperti itu. Bentar. Tapi orang Korea itu bukan maksudnya nggak sejahat kuwi tapi lebih ke ekspresif sih menurutku. Heeh, benar. Tapi habis marah-marah besoknya langsung dia Udah, kayak udah. bawain apa gitu. Nanya, kamu gimana? Oje himdro, oje ke himdro kayak gitu. Terus dia bawain aku apa? Sempet sampai waktu musim dingin dia beliin aku shawl kayak gitu, kayak beliin Ya, aku baju kayak yang gitu. cowok itu, Bukan, tim Jangningnya. Tunjangi, yo yo. Jadi Berarti bukan dari aplikasi ya, Mbak ya? aku nggak dari aplikasi. Jadi ketemunya di situ. After that, aku belajar lah, coba belajar nonton drakor. Terus temanku juga, aku minta tolong sama temanku yang udah bisa bahasa Korea. Aku mau belajar bahasa Korea, ajarin dong. Dia kasih bukunya ke aku belajar tiap hari. Walaupun itu nggak masuk. Ternyata susah untuk masuk, guys. Lebih Berarti lebih itu cepat masuk itu kalau kita komunikasi langsung. iya. Belajar langsung. Aku kan bahasa Inggris, dia bahasa Korea. Aku belajarnya lewat Inggris, jadi aku belajar. Nggak mungkin kan, karena pasangan aku dulu dia nggak bisa bahasa bahasa Indo gitu. Jadi aku belajarnya sama dia dari bahasa Inggris sama bahasa Korea. Belajarnya berarti komunikasi itu malah sampean, bukan dari yang Heeh. buku temennya itu ya. Yongbu mana? Dia lagi kerja ya, Biji. Kamu jangan nanyain dia, dia papa temanku nih yang di Taiwan. Tapi itu Mbak, itu temennya sampean yang tadi yang udah bisa bahasa Korea itu di daerah sana juga sama, apa kerja bareng? Iya, kerja bareng sama aku. Hmm, After that aku ketemu sama dia makan terus aku sempat nggak komunikasi sama dia tuh sempat nggak komunikasi lost sama contact dia. berarti. Lost contact, sempat lost contact tapi aku nggak ganti nomor. Sampean Eh, nggak mikir ghosting? nggak, dia pergi ke Chungju, daerah Chungju, dia pergi ke daerah Chungju. Hmm. After that habis itu aku lost contact, aku kerja di Burger King. Burger King itu Iya ngerti gun di situ burger ngono. sekitar 8 bulan aku kerja di situ Hmm. bagian cooking kan. Habis aku nggak kerja di situ, aku capek kan. Eh, Itu masih di aku, Gangwondo? aku masih di Gawondo. Habis itu aku iseng-iseng, aku kan ada kartu dia kan. Aku Iya. aku aku telepon dia lagi. Hmm. Yoposeo, kan aku udah belajar bahasa Korea sedikit-sedikit. Iya, Jadi aku ngerti, aku mau Yogoseo. coba telepon sama dia pakai bahasa Korea gitu. Dia kaget nggak ya gitu. Jadi aku telepon, Yoposeo, 네, 여보세요? 누구세요? kayak gitu dia. Dia tanya. 네, 오빠, 어, 나는 하니, no remember. Jadi aku masih campur-campur. 기억 Iya. 있나요? kayak gitu. Hmm. 하니 누구야? 아니야, 여기 강원도 있어. 아, 하니, kayak gitu. Terus dia bilang, terus dia bilang gini, 그래, 그래, 그래. 아, 그래, 그래. Benar 지금 dia. 어떡해? kayak gitu dia bilang. Iya saiki. 잘 지냈어요? kayak gitu. Ya Kamu kabari. kabarnya gimana gitu. Terus aku bilang, ah, 네, 잘 지냈어요. aku bilang kayak gitu. Terus hampir, 왜 Kabari. 지금 한국말 잘해? 한국 드라마 많이 봤어, 테메. aku bilang kayak gitu. Wah, debat kata dia kan.
Terus Habis itu komunikasi lagi, terus sampean diajak ke Chungju. Apa? terus dia bilang, eh Shola lonje, dia bilang kayak gitu. Eh Hamcu, aku bilang kayak gitu. Ya udahlah kita ketemuan. Ya udah datang ke Chungju sini kita makan bareng kayak gitu. Akhirnya aku pergi ke Chungju Holiday. Di situ 2 hari aku diajak makan, hotel dibayarin, terus kita ngobrol gimana kerjaan di situ. Aku capek, aku pengen kerja di pabrik, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, aku kalau kamu mau kerja di pabrik aku aja, di partner aku aja. Akhirnya dimasukin di tempat dia. Tapi kamu harus belajar bahasa Korea ya, yang belajar lagi biar kamu ngerti gitu. Biar orang itu di sana nggak marah-marah dan orang itu di sana nyambung sama kamu gitu. Karena Wekukin di sana nggak ada kayak gitu. Nggak ada orang asingnya. Heeh, Wekukin opso kayak gitu. Sampai Akhirnya saat ini juga nggak ada orang asingnya. kalau arbait ada. Kalau orang Koreanya libur diganti sama orang Thailand, Filipina, Rusia kayak gitu. Cuma arbaitan berarti. Cuman arbaitan. Jadi nggak netep kayak aku. Akhirnya akhirnya aku pindah kerja kerja di situ sama dia. Dulu aku tinggal di Kisuksa. Jadi tiap bulan dipotong. Dulu gaji aku tuh nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta karena dipotong sama Kisuksa. Iya, potong. Seiring berjalannya waktu sama dia, seiring berjalannya waktu sama dia, aku makan bareng, ketemuan bareng, akhirnya nyambung gitu. Nyambung, nyambung, nyambung. Waktu itu aku dalam keadaan sakit di Korea. Sakit, aku nggak bisa kerja. Dia khawatir banget, guys. Dia khawatir banget. Akhirnya dia bawa aku ke rumah sakit. Kayak dia takut, aduh gimana nih, dia Kita di ilegal rumah sakit. sakit Nanti ya. di pabrik aku kerja nanti masalah lagi, mati. Kayak mana nih ini anak kayak gitu kan. Dari aku sakit, dia care banget sama aku. Disitulah aku mulai jatuh hati sama dia. Tapi Orang. itu sampean sakit, maaf ya Mbak Yo. Sampean ada bohong enggak? Bulgem. Bohong asuransi. Bohong. Asuransi. Nggak ada bohong. Jadi yang nanggung jawabin aku tuh dia Iya. semuanya. Kalau nggak ada Mm-mm. asuransi kan di sini juga agak Mm-mm. nganu tuh Mbak. Nggak Urusannya harus kan agak cariin kerja di ditanya-tanyain Mas. Korea. Bisa datang dulu ke sini tak cariin gampang. Yang penting tekon dhisik lah. Yo, tapi saiki yo angel. Tekone rene sing angel, Mbak. Iya, maksudnya datang ke sininya memang susah, tapi kalau udah di sini aku bisa bantu Kerjaan lah. banyak. Nanya aku yo tak tudono tak terno gawean. Benar, broker-broker juga banyak mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting betah aja, kuat aja. Iya, kuat mental sama Hmm, kuat capek. bener banget. After that, dia Berarti sering datang. pakai KTP dia itu, dia penanggung jawab. Benar, benar banget. Semua pakai ini dia. Iya. Sampai dipanggilin suster loh datang ke rumah loh. Iya, orang pihak klinik gitu dibawa ke rumah, aku diinfus di rumah pernah kayak gitu juga. Dulu kan aku punya riwayat apa namanya asam lambung kronis, Iya, asam lambung. sampai buat jalan aja nggak bisa. Terus usus buntu juga. After that aku jalan sama dia nih orang kok baik banget gitu. Terus dia nanya-nanya tentang status hubungan aku, status 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 aku. iya, Maaf, maksudnya lajang pun dibujuk. kamu di sini kamu single apa, kamu punya anak apa gimana, dia bilang kayak gitu. Aku dulu pernah married, aku punya anak 2 di Indonesia dan aku kerja di Korea untuk anak aku. Disitulah dia mulai kasihan. Jadi berapa kamu tiap bulan kirim anak kamu, cukup enggak, dia bilang kayak gitu. Ya cukup kalau dicukup-cukupin. Nah, aku bilang kayak gitu, sebenarnya cukup, aku bilang kayak gitu. Anakku 2. Oh ya udah, akhirnya semenjak jalan sama dia, Kisuksa udah nggak bayar lagi, udah nggak dipotong. Berarti mungkin dia yang ngomong sama itu partner itu ya. Jadi dia yang bayar. Kesusahannya gratis aja, kasihan. Terus kalau libur diajak pulang ke rumahnya. Aku kan sebagai wanita kan apa ya, risih ya kalau datang ke tempat Di rumah cowok ya Mbak. kotor-kotor apa. Dia lihat aku tuh sregep gitu kayak Zaman even resik-resik berarti Noman mesti resik-resik nyapu, hmm, ngepel. nyapu, ngepel, nyuciin baju dia, bersihin kamar, congslo, bla bla bla. Sampai kamar mandi tuh kuning banget. Aku yang nyikatin sampai dia bilang, "Wah, kamu tuh bersihan banget ya, beda sama cewek Korea," dia bilang kayak gitu. Cewek Korea tuh pemalas, dia bilang kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya itu untuk menyenangkan aku apa enggak gitu. Iya. Tapi kan nggak semua cewek Korea begitu.
Atau dia cuman memuji aku biar aku suka aja bersih-bersih di situ atau gimana. Akhirnya aku ya itu tiap seminggu sekali aku datang ke rumahnya, masakin dia. Even aku masak nggak enak ya, dia makan gitu. Dia makan. Masakan Indonesia nggak cocok, kadang dia masak yang lain atau Berarti begal. semenjak habis sakit tadi, maksudnya sampean jadian itu ada tanggalnya nggak mbak? Apa cuman sekedar menjalani bareng ngono apa? Enggak, waktu itu sakit. Mm-mm. Terus aku udah sembuh, aku balik kerja lagi. Jadi waktu jadian sama dia itu di pantai. Waktu itu libur. Yo Libur. ditembak koyo nunggu drama-drama ngono kae mbak. Ono tanggalnya gak sih mbak? Di waktu itu diajak aku liburan ke pantai. Di Dia pantai bilang, mana? Yo. di Gangneng, di Gangneng kita janjiannya di Gangneng. Jadiannya di Gangneng. Gangneng ke daerah Guangzhou kono apa ya? Sebelum Guangzhou. Gangneng bukan juga Wondo toh. Masuk Gangwon. Oh, Gangwon. Gawondo iyo. Terus kan dia bilang gini, dulu kan kamu, dia bilang gini, kan dia nanya, kamu Mm-mm. besok tuh mau kemana? Aku libur mau ke daerah Gawondo, mau ketemu teman-temanku kerja dulu. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, oparang kacika, deh kincana, bilang. Akhirnya kita pergi bareng. Dia buka hotel. Terus di pantai malam-malam itu dia nembak aku. Oparang hione aja. Dia bilang Berarti kayak berawal dari rasa iba tumbuh benih-benih cinta, guys. beneran, benar. Iya. Tapi memang bener sih, kalau mau dapetin cowok Korea tuh satu, kita itu harus bisa komunikasi sama dia. Mm-mm. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama dia, gimana kita menjalin hubungan dengan yang baik, hubungan yang baik? Iya, iya bener. Sering terjadi konflik mesti ya. Salah Heeh. miskomunikasi. Miskomunikasi itu pasti. Karena dulu waktu aku menjalin hubungan sama dia itu juga banyak miskomunikasinya. Karena aku satu, Hangukmal Calmula. Dia juga Inggrisnya juga belum nggak sefasih orang-orang bule gitu. Iya bener. Orang sini Inggrisnya gitu. Heeh. Eh, Jadi tapi itu Mbak, bentar. Itu maaf Mbak, statusnya suaminya sampean ki udah pernah rumah tangga gagal apa masih belum pernah rumah tangga? siapa? Itu pacar sampean. Dia udah rumah tangga. Dia udah Udah. married, udah Hmm. nikah. Dia tuh udah nikah, punya anak. Hmm. After that dia eh karena dia sering keluar kota, Iya. sering jarang pulang, istrinya punya laki-laki lain. Jarang Oh, pulang rumah. Ini bukan membuka aib orang ya. iya ya Dia maksudnya. ceritakan ke aku. Hmm. Akhirnya dia cerai di situ. Iya. Tapi kalau misal orang sini yo, misal cerai gitu, udah punya anak, tetap itu harus tanggung jawab sama anaknya loh. Tetap tanggung jawab dia Kalau nggak tetap tanggung pulang jawab bisa satu, dihukum. harusnya kan 1 minggu sekali karena dia di sini kerja. Kalau dulu waktu ngejalin hubungan sama aku tuh seminggu sekali dia pulang, tapi setelah ngejalin hubungan sama aku dia pulang tuh sebulan sekali Yang buat penting nengokin duitnya anaknya. ya Mbak yo. Dia pagi berangkat, jonyok makan malam, udah makan malam sama anak-anaknya baru dia balik lagi ke sini. Meskipun sini negara nggak beragama saya katakan bisa yo. Maksudnya ki tetap ada peraturan loh. Kalau misal nggak nafkahi Mm-mm. anak ini bisa dituntut ya Mbak yo. Meskipun udah cerai loh maksudnya. Benar, Bener. dia akan dipenjarakan Iya. karena ada undang-undangnya, menelantarkan anak itu ada undang-undangnya, bakalan Beda kalau di tempat dipenjara. kita kalau misal udah cerai laki-laki ini nikah lagi yo wis itu banting tulang anak empat atau anak misal koyo Mbak E kan anaknya dua kan Mbak E sing Benar, nyariin nafkah tuh Mbak benar E. banget, benar banget. That's why. Makanya aku sama dia tuh sebenarnya aku ngejalin hubungan sama dia tuh nggak semulus seperti yang di drama, guys. Ya pasti ada cekcoknya, berantemnya juga ada, cemburunya juga ada, sama. Nggak orang Indonesia, nggak orang Korea, itu semua sama. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang jahat, ada yang brengsek juga ada. Aku Ada sama juga dia tuh, yang cowok Korea udah punya istri manfaatin orang asing tok juga ada ya Mbak E. iya banyak yang kayak gitu. Aku berantem ya sama dia ya. Karena aku kan tipikal cewek yang aku nggak suka pasanganku mabuk. Mm-mm. Jadi kalau aku sekarang nggak tinggal bareng sama dia. Aku Mm. dulu tinggal bareng sama dia Terus saya selama nggak satu. tinggal bareng. Nggak. Aku dulu pernah tinggal 1 bulan sama dia. Ada hal buruk yang aku nggak suka.
Dia setiap 1 minggu sekali pasti kumpul sama partner kerjanya minum. Iya, minum-minum karo bakaran. Minum mabuk bakaran pulang nanti itu ya yang dia kalau mabuk tuh los kontrol, los main. Dia selalu kasar ngomong, "Ya, mulkaku apali." Iya, wes ngono iya. Jadi aku ngerasa kayak tapi kalau pas dia nggak mabuk, dia orangnya baik banget. Iya. Respect banget, care banget. Bahkan kalau aku nggak ngambilin nasi, dia ngambil sendiri. Bahkan kalau aku nggak makan, dia coba buat pesan kamu mau makan apa. Tapi kalau dia udah mabuk, dia lose control. Bener, itu yang aku nggak suka. That's why aku nggak mau stay together sama dia. Karena aku nggak mau makan hati. Aku juga harus menjaga diri aku juga. Gitu. Supaya aku nggak terlalu sakit hati, biar hubungan kita juga aman gitu. Aku juga, istilahnya aku juga pengen pulang kerja, aku di rumah istirahat, menyendiri. Karena aku capek. Quality time lah. Kadang di rumah juga harus congso, bersih-bersih, harus bersih-bersih rumah, itu aku juga lelah gitu. Kadang aku makan juga aku harus masakin dia. Kalau tiap hari di rumah kita saling ketemu, sering ketemu juga pasti ujung-ujungnya berantem kayak gitu. Terus aku juga capek karena kalau orang Korea itu kita harus masak ya, makan ya itu dia harus ada 3 jenis lauknya. Kalau kita orang Indonesia telur dadar sama sambal aja kemakan, ya nggak? Iya, benar. Aku harus mikirin dia juga gitu. Di situ aku lelah, aku pengennya aku harus tinggal sendiri nih. Oke, tips dari aku ya, cara ngedapetin cowok Korea dari mana? Iya. eh Banyak hal ya. Jadi satu kita harus bisa komunikasi sama dia. Komunikasinya Paling apa? Satu, even kita nggak bisa bahasa Korea, paling nggak dia juga harus bisa bahasa Inggris. iya. Satu, harus Komunikasi paling utama ya. komunikasi itu penting. Kita juga harus bisa apa namanya? Oke. Bisa bahasa dia juga minimal, walaupun sedikit-sedikit ya. Iya. Dua, kita harus tahu istiadat. Dia harus mengerti adat istiadat dia. Iya. Budayanya Harus lah. menghargai adat istiadat dia. Itu. Dua juga. Dan kedua, kalau mau pacaran sama orang Korea, harus kuat mental. Enggak. Lek misal Satu, sampean mbak sebagai wong Indonesia maksudnya, seumpama iki yo bukan memang membanding-bandingkan. Lek misal dibandingno asline lek misal cowok Indonesia karo cowok Korea ki perbedaannya piye lho, Mbak? jauh banget. Satu, kenapa aku bilang harus kuat mental? Karena kalau pasangan sama orang Korea, meskipun kita udah menikah, Heeh. kita perempuannya harus kerja, nggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, suami kerja, istri di rumah. Suami kerja cari nafkah, istri di rumah. Tapi kalau di sini lain, suami kerja, istri juga kerja gitu, sama-sama kerja. Sampean kok ngerti jare sapa? Sampean kan urung Ya, nikah. istilah teman-temanku yang udah merit kebanyakan. Memang nggak Oh, semua, temannya tapi sampean udah ada yang married kebanyakan. sama orang sini? Banyak, nggak cuma satu dua Oh, orang. Ada beberapa yang mereka udah merit tapi tetap kerja. Ajuma-ajuma, mereka udah punya laki tapi masih kerja. iya Kalian sih. aja di kehidupannya. Di tempat kerjaku itu udah umur 62 masih Nggak kerja. pulang tak? Tapi itu teman-temannya sampean itu yang kenal juga kenalnya pas di sini. Nggak ada yang dari aplikasi ngono nggak ada. Enggak. Temen aku ya, yang udah merit di Mm-mm. sini itu ada yang udah 21 tahun rumah tangga, tinggal di Mm-mm. Korea. Itu udah Ada yang warga sini, no? ada yang udah nikah cerai sama orang Korea terus nikah sama orang Indonesia, akhirnya orang Indonesianya juga jadi resmi. Iya, jadi punya residen sini lah. Terus ada yang banyak dan mereka pun kerja guys. Iya, nggak boleh. Karena orang Korea itu laki-laki Korea itu nggak suka cewek malas. Itu Mbak, tapi di sini sebenarnya tuh ada pembantu nggak sih? Aku nggak pernah ngerti Ada pembantu. pembantu, tapi nggak kayak di Indonesia. Pembantu di sini itu pagi berangkat, sore pulang, dan itu gajinya mahal. Oh, Itu intinya guys, kalau mau dapetin orang Korea, kita harus bisa komunikasi sama dia, itu yang penting. tak kira gini-gini gak ono pembantu loh Mbak maksudnya. Ada pembantu, tapi mehong. Tapi Temen emang aku jarang lagi berarti ya. mahal. Betul, sambel bawang enak. Wah, Katul doyan. Katul, iya aku doyan katul. ngawur rekomendasi. Guyone dak jokes.
Aduh, Sek pindah nang Mazhar. Oseng kangkung wes seger pol mbak. Yo alah, kalian tuh komen yang jelas dikit kenapa? Ini menyimpangnya ke masakan semua. Aku lapar ini tahu nggak guys? nggak terus madang burung mbak mari mbak. Aku udah maem tadi. Aku udah maem pakai orek tempe. Aku tuh seneng banget sama tempe. Entah itu dibacem, diorek, digoreng, sementing tempe. Iya, Aku pecinta tempe guys. iya. Berarti gini mbak yo, terakhiran mbak ini mbak. Berarti yo nggak seperti yang cewek-cewek bayangkan ngono kae yo mbak. Maksudnya corone punya cowok apa suami orang sini juga nggak kayak di drama ngono. Nggak, kecuali kalau mau hidup seperti yang di drama, Wih, harus dapetin laki-laki yang pengusaha keong-reong sajang-sajang yang CEO itu. CEO. angel mbak Yang milih itu mbak. sajang-sajang yang CEO, yang bos-bos itu, ya Mm-mm. tipenya nggak mungkin lah orang-orang biasa. Pasti ya kelas-kelas artis lah. Iya, Gila apa? paling ra yo model ya mbak ya. Iya, model lah mereka pilihnya. Kalau kelas aku ini ya paling orang-orang biasa. Dapat ibarat kata dapat bujang 5 aja udah syukur banget. Iya udah syukur bujang ini itu udah tinggi banget di sini wah wis seneng di banget bujang. Iya, pacarku bujang nih. Itu lama itu udah mau jadi bujang itu. Balik maneh mbak aku jadi CEO rumah kaca. Yo, ya itu intinya guys. Kita harus Pokoknya. kalau mau cari cowok Korea harus lihat-lihat dulu. Kadang kita dapat cowok yang ganteng juga, belum tentu dia baik. Kadang mau manfaatin kita, just for fun juga banyak. Teman-temanku orang-orang Thailand pacaran sama orang Korea berantem, laporin polisi pulangin. Dilaporin polisi dipulangin no. Ada Jahat juga ya. jahat, kalau ketemu yang jahat tuh ada yang jahat. Jadi Tapi hati-hati. ngelaporin itu dapat duit loh ya. Iya, dapat duit. Parah dimanfaatin tok bener-bener itu. That's why harus hati-hati pilih Ya cowok. wis. Yang ya maksudnya berpikir maksudnya cowok itu bener-bener enggak gitu sih penting sih gitu. Mm-mm. Kalau alhamdulillah ya, Hmm. aku ketemu cowok yang baik. Alhamdulillah gitu. Walaupun ada hal ada ininya juga sih, baik buruknya juga ada. Ya mesti lambat jenenge manungsa gak ono sing sempurna. Benar. Sama aja nggak di Indonesia nggak di sini sama aja. Kita even kita mau kenalan sama orang bule pun kita juga harus tahu bahasa dia, harus tahu komunikasi, Iya. bisa komunikasi. Aku ya pengen golek cewek Korea lah. Ya Bisa kan sampean udah bisa bahasa Korea, gampang lah. dikit-dikit. Iya bisa lah, bisa. Tapi enggak lah. Gue malah bingung aku. Coba Oke. makasih Mbak sudah Iya, berbagi sama-sama guys. Thank you informasi. for watching hari ini. Makasih banget. Thank Next time you. kita ini lagi ya, sharing-sharing lagi ya. Oke, Ya, assalamualaikum. salam. Guys, akhirnya Yuta, aku mendapatkan satu apa ya? Sebuah cerita yang menarik untuk disimak yo, yang mungkin masih penasaran orang-orang bagaimana carane mendapatkan cowok orang sini guys. Itu dari cerita langsung bukan kaleng-kaleng dari narasumber yang udah apa mendapatkan cowok di sini. Baik-baik banget tuh maksudnya. Sama aku juga nggak begitu kenal, terus mau berbagi. Yus. Mudah-mudahan bermanfaat guys video kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kamu like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Yowis. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa DM di Instagram ataupun di komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.